Hai sob, welcome back to Mr. Google. Negeri yang identik dengan anime dan menjadi kiblat bagi para wibu ini nampaknya menyimpan luka bekas penjajahan di masa lalu yang mungkin sulit untuk dilupakan karena saking brutalnya. Ini berbanding terbalik dengan sekarang para wibu dan masyarakat yang mengeluh-elukan negara itu. Kedatangan penjajah Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 rupanya berpengaruh sangat besar dalam artian hal yang baik dan buruknya. Dampak baiknya, mereka berhasil mengusir Belanda yang telah menduduki Indonesia selama berabad-abad. Namun, kabar buruknya, Jepang nampaknya memiliki caranya tersendiri untuk menjajah bangsa kita. Walaupun masa pendudukan Jepang relatif singkat, yakni cuma 3,5 tahun, tetapi mereka berhasil mengubah mimpi buruk menjadi kenyataan. Pemerintah dan tentara Jepang memimpin dengan sangat kejam dan merenggut banyak hal dari bangsa kita. Padahal mereka mengaku sebagai pelindung Asia dan akan memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia di awal kedatangannya. Nah, berikut ini Mister akan mengungkap sejumlah bukti kekejaman para penjajah Jepang terhadap rakyat Indonesia. Langsung aja, check this out. 1. Membuat rakyat Indonesia hidup secara tak manusiawi. Para penjajah Jepang memiliki cara yang terbilang licik untuk mengelabui rakyat Indonesia. Mereka datang mengaku sebagai saudara tua bangsa kita untuk mendapatkan simpati. Tak hanya itu, janji kemerdekaan juga digemburkan di awal kedatangan, sehingga rakyat mempercayainya. Iya, Mister. Parahnya lagi, menurut Eike, saking rempongnya mereka, masyarakat Indonesia sampai menyebut para penjajah itu parah bingo, yey. Namun ternyata semua kebaikan itu hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Tak lama setelah itu, Jepang menduduki Banten. Makanan, obat-obatan, pakaian, dan berbagai barang kebutuhan lainnya menghilang dari pasar. Akibatnya, rakyat pun sangat menderita. Mereka terpaksa makan seadanya dan mengenakan kanung goni sebagai alat penutup tubuh. Belum lagi jika sakit, tak ada obat yang bisa diakses, sehingga rakyat menggunakan tumbuh-tumbuhan herbal seadanya. Aduh, Eke rempong deh, yey. Kasian bingo, yey, nenek moyang kita dahulu. Mereka harus mengalami masa-masa pedih itu, yey. 2. Romusa, kerja paksa ala Jepang. Bukti kekejaman Jepang yang paling terkenal adalah Romusa. Mereka memaksa rakyat, terutama para petani, untuk mengerjakan berbagai hal, mulai dari terjun ke medan perang, membangun berbagai benteng, penjara, dan lain sebagainya. Tega bingo, yey, mereka nggak kepikir apa, yey, kalau itu kejadian sama keluarga mereka. Para pekerja Romusa direkrut dengan paksa. Setiap kepala daerah harus menyetorkan data laki-laki usia produktif. Setelah itu, mereka akan dipanggil untuk menjadi Romusa. Saat panggilan datang, keluarga harus merelakan mereka karena seringkali para pekerja tersebut tidak kembali lagi ke rumahnya. Aduh, Eke nggak tega deh ngebayanginnya, yey. Terus setelah masuk Romusa, mereka diapain, yey, sama Jepang? Setelah menjadi Romusa, mereka akan diberi pakaian seragam berupa karung goni yang berkutu. Setiap hari, para pekerja paksa itu harus melakukan tugas yang berat tanpa istirahat dan makanan yang cukup. Tubuh mereka pun kurus dan lemah, namun harus tetap bekerja dengan berat. Bahkan sepengetahuan Eike, mereka cuma dikasih makan ubi sama singkong aja, yey. Kalau ada nasi, itu pun dikasih cuma sedikit aja ya. Jahat bingo, yey. Para tentara Jepang pun mengawasinya setiap waktu. Cambuk, pentungan logam, dan berbagai senjata pun siap untuk diayunkan kepada siapa saja ketika ada Romusa yang melawan, berusaha melarikan diri atau mencuri waktu istirahat. Ya Tuhan, semoga masyarakat Indonesia yang dulu ngalamin ditempatkan di surganya Allah dan diampuni dosa-dosanya. 3. Membangun penjara-penjara yang tidak manusiawi. Penjajah Jepang juga terkenal dengan penjara-penjaranya yang tak kenal ampun dan tidak manusiawi. Salah satu contohnya adalah penjara bawah tanah yang ada di Lawang Sewu, Semarang, Jawa Tengah. Bangunan tersebut awalnya dibuat oleh pemerintah Belanda untuk kantor kereta api. Namun, saat Jepang menguasai Indonesia, ia dialihfungsikan menjadi penjara. Terdapat dua macam penjara yang terkenal di Lawang Sewu, yakni penjara jongkok dan berdiri.
Penjara jongkok dibuat seperti bak dengan tinggi 50 cm. Para tahanan harus jongkok di dalamnya. Seakan tak cukup kejam, bak tersebut diisi air yang mencapai leher lalu ditutup dengan besi. Negeri kakek Sugiono di masa lalu kok bisa kejam bingo ya sama Indonesia? Apa mereka menganggap bangsa ini cuma sebatas binatang aja ya? Kok sekejam itu? Eke ngedengarnya sampai emosi bingo ye. Sementara penjara berdiri dibuat dengan ukuran 1 kali 1 meter. Ruangan tersebut biasanya diisi oleh 8 orang. Para tahanan yang berasal dari pribumi maupun warga Belanda harus berdiri berdesak-desakan di dalamnya. Ya Tuhan, kejamnya ye mereka. 4. Menyiksa dan membiarkan tahanan mati kelaparan. Seakan penjara yang dibuatnya tak cukup menyiksa, para penjajah Jepang juga terkenal sering membiarkan tahanannya mati kelaparan. Para sipir dengan sengaja tidak memberikan makanan kepada tahanan selama berhari-hari. Suka bingung yey, mereka nyiksa orang, rempong deh eke yey. Ketika diberi pun, makanan tersebut tidak cukup untuk memenuhi nutrisi yang diperlukan. Ini terjadi karena penjajah Jepang menganggap penjara adalah tempat untuk menyiksa, bukan hanya menahan. Maka tak heran jika banyak tahanan yang mati sebelum dieksekusi. Belum lagi, tahanan juga sering mendapatkan siksaan dari Kompeitai, polisi militer Jepang yang sangat sadis. Mereka tak ragu mengeluarkan berbagai metode untuk menyiksa orang, mulai dari mencambuk, menggantung tubuh secara terbalik, memukul dengan pentungan logam, dan lain sebagainya. Yeay, udah masuk ke bingo nebas kepala orang, nyiksa apalagi coba yang kurang. Ngeri bingo yeay. 5. Diduga menyuntikkan virus dan bakteri terhadap para tahanan. Gak banyak yang tahu bahwa penjajah Jepang juga menggunakan senjata biologis untuk upaya memenangkan Perang Dunia II. Metode ini disebut sebagai Operasi Unit 731 yang memiliki laboratorium di Harbin, Tiongkok. Mereka sering melakukan uji coba obat kimia, virus, dan bakteri terhadap manusia. Misalnya dengan menyuntikkan bakteri sifilis kepada wanita hamil, meledakkan bom untuk melihat efeknya pada manusia, membedah tahanan tanpa bius, dan lain-lain. Waduh, yang ini udah sangat gak manusiawi bingo yey. Kejamnya sungguh terlalu jahat bingo yey. Walaupun menurut sejarah, orang Tiongkok yang sering menjadi kelinci percobaannya, banyak ahli yang mengatakan bahwa Indonesia juga tak luput dari sasaran Unit 731. Dilansir Historia, salah satunya terjadi di markas Romusa Klender, Jakarta. Sekitar tahun 1942 sampai 1943, ratusan pekerja paksa tiba-tiba ditemukan dalam kondisi yang kritis dan menunjukkan gejala tetanus. Hal yang sama juga ditemukan pada Romusa, Surabaya, dan Kalimantan. Diduga Unit 731 terlibat ketika para tentara memberikan injeksi imunisasi kepada Romusa. Luar biasa bingo yey penderitaan moyang kita dahulu. Penyiksaan demi penyiksaan dirasakan mereka yey. 6. Tragedi mandor berdarah pembantaian massal Jepang di Kalimantan. Pembantaian yang paling sadis dan tak bisa dilupakan di masa penjajahan Jepang adalah tragedi mandor berdarah yang terjadi di Mandor, Kalimantan Barat. Peristiwa ini terjadi pada 28 Juni 1944. Diawali dengan rasa benci rakyat yang memuncak terhadap Jepang, muncullah sebuah kelompok anti-fasisme. Mereka berencana untuk berpura-pura kerjasama dengan pemerintah Jepang. Kelompok tersebut terdiri dari generasi unggulan Kalimantan, mulai dari cendekiawan, politisi, tokoh agama, dan lain sebagainya. Jepang pun mengakomodasinya dengan membentuk Nishinkai, organisasi politik yang bertujuan untuk mendukungnya. Namun, tokoh di dalamnya diam-diam memata-matai pergerakan Jepang untuk melakukan serangan balik. Sayangnya, gerakan bawah tanah mereka ketahuan. Semua tokoh Nishinkai, keluarga kerabat, dan siapapun yang terlibat di dalamnya diciduk. Dengan mata tertutup dan tangan terikat, mereka dibawa ke tempat tersembunyi dan dibunuh dengan cara dipenggal atau ditembak mati. Tercatat, korban peristiwa ini mencapai ribuan orang yang terdiri dari atas generasi unggulan Kalimantan Barat. Nah, jadi itu bro, sisi gelap sejarah di balik betapa kejamnya penjajahan Jepang di Indonesia. Kira-kira yang mana nih di antara semua itu yang paling kejam? Atau kejam semuanya? Menurut Eike, semuanya gak manusiawi mister. Udah parah bingo.
Mereka gampang aja minta maaf, tapi dampaknya mereka nggak mikirin luka dan rasa sakit generasi penerus bangsa ini. Yeay, mah sakit bingo deh. Sejarah sudah berlalu bro, dan bangsa Jepang pun sudah meminta maaf yang paling mendalam. Dan kita juga sudah memaafkannya. Mungkin apa yang pernah terjadi bisa menjadi renungan dan evaluasi di masa mendatang. Setuju Eke, tapi jangan dilupakan juga sejarahnya agar kita berhati-hati ya.